Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami presentasikan presentasi kami yang berjudul visualisasi data. Next. Kami yang beranggotakan yang satu Rizwan Artakunia, dua Kasirul Maskur, saya sendiri. Yang ketiga Martin Manulang. Next. Apa itu visualisasi data? Visualisasi data adalah sekumpulan titik data dan informasi yang dipresentasikan secara grafis agar mudah dan cepat dipahami pengguna. Visualisasi data yang baik jika memiliki makna, tujuan yang jelas, dan sangat mudah untuk diimplementasikan tanpa memerlukan konteks. Alat visualisasi data menyediakan cara yang dapat diakses untuk melihat dan memahami tren, outlier, dan pola dalam data dengan menggunakan efek atau elemen visual seperti bagan, grafik, dan peta. Next. Tujuan dari visualisasi data adalah yang pertama yaitu untuk mempresentasikan data dan informasi. Yang kedua, untuk membantu eksplorasi data. Yang ketiga, untuk metode analisis data. Next. Jenis dari visualisasi data terdiri dari 4 visualisasi. Yang pertama adalah visualisasi perbandingan. Yang kedua, visualisasi hubungan. Yang ketiga, visualisasi komposisi. Yang keempat, visualisasi distribusi. Next. Visualisasi perbandingan. Visualisasi perbandingan ini berfungsi untuk membandingkan nilai antara variabel satu dengan variabel lainnya. Selain itu, dia juga berguna untuk menemukan nilai tertinggi ataupun nilai terendah dari data dan untuk membandingkan beberapa kategori dalam satu variabel data. Berikut adalah contohnya bar chart. Satu bar chart. Sumbu X pada bar chart menunjukkan jenis kategori yang dibandingkan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai atau besaran untuk setiap jenis kategori. Next. Yang kedua ada line chart, yaitu untuk memperlihatkan fluktuasi tren data atau perubahan suatu kondisi dari waktu ke waktu secara kontinu. Tipe visualisasi ini juga berguna untuk membandingkan antara kategori dengan cara memberikan warna yang berbeda pada setiap kategori tersebut. Yang ketiga, ada kolom chart untuk membandingkan dua set nilai ukuran yang biasanya sulit untuk dibandingkan karena adanya perbedaan skala. Chart ini pada dasarnya adalah diagram batang atau bar chart yang dikombinasikan dengan diagram garis, line chart. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan visualisasi hubungan. Relationship atau hubungan berguna untuk memperlihatkan bagaimana nilai antar variabel saling berhubungan satu sama lain. Relationship chart memungkinkan juga untuk memperlihatkan bagaimana korelasi, outlier, dan cluster dari data. Next. Baik, di sini ada contoh dari visualisasi hubungan. Yang pertama ada scatter plot, yaitu untuk menampilkan suatu pola hubungan antara dua variabel. Scatter plot juga bisa menunjukkan apakah hubungan atau korelasi tersebut termasuk korelasi atau hubungan yang positif, negatif, atau tidak berkorelasi. Yang kedua ada bubble chart, yaitu merupakan bentuk variasi dari scatter plot dengan adanya tambahan dimensi data yang dipresentasikan dalam ukuran gelembung. Bubble chart memvisualisasikan data menggunakan 3 dimensi variabel. Next. Kita masuk ke visualisasi komposisi. Composition atau komposisi memperlihatkan komposisi komponen suatu nilai dibandingkan terhadap nilai total keseluruhan. Chart komposisi dapat bersifat statis yang fungsinya menunjukkan komposisi nilai total saat ini, atau dapat juga menunjukkan bagaimana komposisi nilai total berubah seiringnya berjalan waktu.
Di sini yang pertama ada pie chart. Di sini pie chart itu untuk memperlihatkan bagaimana proporsi statis suatu nilai terhadap keseluruhan nilai total. Ini hanya cocok untuk sedikit variabel data. Next. Yang kedua ada tree maps, yaitu untuk memperlihatkan komposisi statis dari suatu akumulasi nilai terhadap nilai total secara hierarkis dengan menggunakan bentuk persegi panjang atau persegi panjang yang lebih kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Yang ketiga, waterfall chart. Itu untuk menggambarkan bagaimana nilai awal dipengaruhi oleh serangkaian perubahan nilai positif ataupun perubahan nilai negatif dari data. Nilai awal dan nilai akhir digambarkan sebagai bar chart yang utuh, sedangkan nilai tengah digambarkan sebagai floating bar chart. Next. Selanjutnya ada visualisasi distribusi. Distribution atau distribusi menunjukkan atau mengeksplorasi bagaimana nilai dalam suatu data dikelompokkan. Chart distribusi dapat memperlihatkan bagaimana bentuk data, bagaimana rentang nilainya, serta bagaimana kemungkinan adanya outlier pada data. Di sini yang pertama yaitu ada histogram. Histogram itu untuk memperlihatkan bagaimana data terdistribusi berdasarkan interval nilai tertentu. Histogram sangat cocok untuk memvisualisasikan suatu distribusi frekuensi data numerik berdasarkan interval yang kontinu ataupun berdasarkan pada periode waktu tertentu. Sumbu X pada histogram mempresentasikan bin dari data dan sumbu Y dari histogram mempresentasikan frekuensi dari setiap bit. Next. Yang kedua di sini ada scatter plot. Scatter plot menampilkan suatu pola hubungan antara dua variabel. Selain itu, scatter plot juga bisa membantu untuk memperlihatkan bagaimana distribusi ketersebaran data serta bisa mengidentifikasi outlier. Dan yang terakhir yaitu adalah box plot. Di sini box plot dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan ringkasan distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran atau keragaman data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tuan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori visualisasi data. Kategori visualisasi data dibagi menjadi dua, yaitu data numerik dan data kategori. Data numerik juga dikenal sebagai data kuantitatif. Data numerik adalah data di mana data umumnya mewakili jumlah seperti tinggi badan, berat badan, dan usia seseorang. Data numerik dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu data berkelanjutan, contohnya seperti pengukuran tinggi badan. Yang kedua yaitu data diskrit, yaitu jenis data ini tidak berkelanjutan. Contohnya itu ya adalah jumlah mobil atau anak yang dimiliki suatu rumah tangga. Jenis teknik visualisasi yang digunakan untuk merepresentasikan visualisasi data numerik adalah charts dan numerical value. Contohnya adalah bagan pie, bagan batang, rata-rata, dan satu skor. Data yang kedua kategorinya yaitu data kategori. Data kategori disebut juga dengan data kualitatif. Data kategori adalah data apapun di mana data umumnya mewakili kelompok. Visualisasi data kategori adalah tentang menggambarkan tema utama, membangun koneksi dan konteks pinjaman. Data kategori dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu data binar. Dalam hal ini klasifikasi didasarkan pada positioning. Contohnya yaitu setuju atau tidak setuju. Yang kedua yaitu data nominal. Dalam hal ini klasifikasi didasarkan pada atribut. Contohnya yaitu pria atau wanita. Yang ketiga yaitu data ordinal. Dalam hal ini klasifikasi didasarkan pada urutan informasi. Contohnya yaitu timeline atau proses. Jenis teknik visualisasi yang digunakan untuk merepresentasikan data kategori adalah grafik, diagram, dan flowchart. Contohnya adalah awan world,
pemetaan sentimen, diagram Venn, dan lain-lain. Keuntungan visualisasi data yaitu perjanjiannya lebih baik, metodenya lebih unggul, berbagi data secara sederhana, penyelidikan yang tepat, penyelidikan kesepakatan, menemukan hubungan antar kesempatan, penyesuaian informasi, penyelidikan celah dan pola, dan persepsi geologis. Kekurangan visualisasi data yaitu ini memberi penilaian bukan ketepatan. Yang kedua yaitu berat sebelah. Tiganya tidak adanya bantuan. Yang keempat, masalah rencana yang tidak tepat. Yang terakhir yaitu orang yang salah terlibat dapat melewatkan pesan utama. Jadi ini bentuk visualisasi data line chart. Ini derajat bulan pada Oktober 2020. Jadi yang berwarna biru ini adalah derajat bulan terbit, dan sedangkan yang garis warna merah ini merupakan derajat bulan terbenam dalam kurun waktu 1 bulan. Di sini ada bagian kosong, karena pada saat hari itu mereka tidak terjadi bulan terbit ataupun bulan terbenam. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pilihan-pilihan dari kami. Jika salah kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.